Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ya, Rhino lagi. Ketemu lagi dengan saya, Bimo Adi Prakoso, yang mewakili PT Sentra Grafika Kompumedia, yaitu perusahaan yang telah menjadi disruptor di dunia 3D, baik untuk engineering dan multimedia, selama lebih dari 30 tahun. Dan juga, bagi yang belum tahu, Sentra Grafika Kompumedia ini adalah pionir dari distribusi Rhino di Indonesia. Artinya, Sentra Grafikalah yang mendistribusikan Rhinoceros di Indonesia pertama kali. Dan Sentra Grafika juga punya riset internal yang bermanfaat bagi pelanggan-pelanggannya. Siapa aja pelanggan dan klien kami? Banyak. Dari industri otomotif, arsitektural, engineering, product design, interior design, marine design, dan masih banyak lagi termasuk institusi-institusi pendidikan. Dan kami punya passion dalam menyebarkan manfaat yang bisa diberikan Rhino melalui seminar, launching, pelatihan, consulting, dan juga video seperti ini yang membahas banyak hal-hal menarik tentang Rhino. Jadi nggak bakal bosen lah ngoprek Rhino. Kali ini kita akan bahas satu fitur yang luar biasa dari Rhino yang tentunya bisa meningkatkan produktivitas kerja kita. Fitur apa itu? Saksikan yuk video ini sampai habis ya. Nah, di awal video ini saya sudah menyampaikan bahwa kita akan bahas satu fitur Rhino yang luar biasa. Namun, fitur ini sering diremehkan oleh user Rhino di Indonesia. Fitur apa itu? Nama fiturnya adalah makro. Nah, dengan menggunakan makro ini, kita berharap bisa meningkatkan produktivitas kerja untuk jangka panjang tentunya. Makro juga bisa membantu mengurangi kesalahan pada perintah-perintah yang kita eksekusi secara berulang. Dan sekali lagi, banyak user di Indonesia yang tidak atau belum memanfaatkan makro ini. Alasannya mungkin pertama, karena nggak tahu kalau ada makro di dalam Rhino. Wajar. Berikutnya, mungkin pernah dengar, tapi nggak mau tahu. Ini parah kalau yang kayak gini. Nah, kalau kalian mau tahu tentang makro, yuk langsung kita bahas santai mengenai makro di Rhino. Nah, makro merupakan instruksi tunggal yang dibuat agar secara otomatis menjalankan serangkaian ya. Ini kuncinya nih, serangkaian instruksi yang telah dipersiapkan untuk memperingkas urutan langkah yang dijalankan di Rhino sehingga meningkatkan produktivitas. Jadi kita nggak usah ngetik ulang, masukin ulang, kita jalankan, lalu kemudian rangkaian itu akan dijalankan secara otomatis dalam Rhino. Namun, sekali lagi nih, banyak user Rhino di Indonesia yang mengesampingkan penggunaan makro. Karena mungkin dianggap justru membebani kerja, karena mereka harus belajar, mereka harus masukkan, padahal untuk jangka panjang, makro bermanfaat. Dan makro akan meringankan serta mengurangi langkah-langkah mereka dalam menyelesaikan pekerjaan berulang dengan otomatisasi eksekusi perintah-perintah secara berurutan. Nah, seperti kita ketahui, dalam setiap perintah yang kita jalankan, saat menggunakan Rhino, apapun, mau buat garis, buat box, dan lain-lain, secara spontan Rhino akan memberikan respon untuk menerima variabel ataupun parameter yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perintah tersebut. Contoh nih, ketika membuat sebuah lingkaran. Perintahnya apa? Circle. Circle itu butuh variabel titik pusat lingkaran atau parameter radius dan juga diameter dari lingkaran yang akan kita buat. Sekiranya kita buat lingkaran yang sama secara berulang, namun pada lokasi ataupun posisi yang berbeda, kita bisa gunakan makro. Jadi ukurannya sama, ya lingkarannya sama, tapi posisinya yang berbeda. Kita bisa gunakan makro untuk meningkatkan produktivitas kerja. Nah, kemudian di dalam Rhino itu sudah tersedia atau sudah disediakan tool yang dapat kita manfaatkan untuk menguji perintah-perintah yang akan kita rangkai dalam sebuah makro. Tool itu namanya makro editor. Eksekusinya simple. Perintahnya sama soalnya. Makro editor, tapi disambung. Setelah kita mengeksekusi perintah makro editor, muncul nih jendela kecil yang akan ditampilkan sehingga kita dapat memasukkan perintah-perintah variabel
parameter yang dibutuhkan untuk kita tes dulu. Jadi bukan langsung bikin makronya, tapi kita tes dulu salah atau benar gitu. Sebelum kita terapkan jadi sebuah tombol. Nah, ini enaknya nih. Serangkaian perintah sudah jadi, kita bisa jadikan sebagai satu tombol yang kita cuma tinggal klik sekali. Nah, sebelum mulai, kita harus paham dulu nih tentang ketentuan penulisan dalam makro. Di layar kalian nih ada referensi umum untuk penulisan makro. Di samping perintah-perintah dalam Rhino yang tentunya kita juga udah ketahui, misalkan line, polyline, fillet, circle, box, rectangular, dan lain-lain. Nah, saya nggak akan bahas satu persatu, karena kalian bisa pause video ini untuk buat catatan sendiri. Ingat, catat ya, agar kalian paham mengenai aturan dalam Rhino. Sekarang kita akan mulai untuk mencoba makro yang saya sudah buat sendiri, yang bisa bermanfaat untuk klien dan customer untuk segmen arsitektural. Saat melihat, penerapan makro ini akan tampak seperti plugins loh. Namun saya garis bawahi dulu bahwa Rhino yang kita lihat di layar pada pembahasan makro ini nggak ada plugins sama sekali. Jadi murni makro. Contoh yang saya sampaikan ini sekaligus juga menjawab pertanyaan, kapan makro ada gunanya? Yang menjadi landasan kita dalam peningkatan produktivitas saat menggunakan Rhino pakai makro tentunya. Yuk, langsung aja kita masuk ke Rhino. Oke, sekarang kita ada di Rhino, ya kan? Nah, contoh kasusnya, saya ambil kasus arsitektural. Simple, ada dinding 3 dimensi, ya kan? Nah, kita mau ngapain nih sekarang? Saya mau buat dinding lagi di dalamnya. Saya mau ngikutin layout misalkan. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat, proses yang manual biasanya tuh gambar dulu layoutnya 2 dimensi, kemudian di extrude, kemudian bikin lagi, kemudian di boolean lagi, dan lain-lain. Tapi di sini saya ingin menguji dalam artian konsep lain dan alur kerja yang berbeda untuk bisa menghasilkan layout dengan yang saya sebutnya adalah freedom to create. Oke, freedom to create. Oke, kalau secara manual saya akan perlihatkan kepada Anda, di sini saya bisa gunakan satu perintah yang ada mulai di Rhino 8, yaitu adalah push pull. Itu satu perintah yang saya senang sekali. Saya senang banget pakai push pull. Nah, saya cukup gambar garis yang tegak lurus di dinding ini, ya kan? Oke, perpendicular. Ini adalah center line dari dindingnya loh. Ya, bukan dindingnya, tapi center line dari dindingnya yang akan saya buat, saya extrude dari permukaan dinding itu. Nah, center line ini harus punya tepi luar, tepi dalam. Jadi ngapain? Udah, copy paste saja, Ctrl C, Ctrl V. Berapa? Karena tebal dindingnya 15, setengahnya berapa? 7,5. Ya kan? Saya copy lagi, Ctrl C, Ctrl V. Geser, minus 15, karena saya harus ambil di sisi terdalam sama terluar sekarang. Yang tengah masih dipakai nggak? Nggak, saya mau pakai. Saya delete. Oke. Ini dua ini akan jadi profile sketch, ya kan? Untuk kita melakukan ekstrusi di dinding. Tapi bayangkan ya, kalau misalkan dengan seperti ini kelihatannya enak banget. Wah, enak banget. Saya tinggal tarik, sampaikan ke sini, lepas, dia jadi dinding. Nah, wih, keren. Ya, emang itu fungsi push pull. Oke? Nah, sekarang residunya masih ada. Ini dia, alias tanda petik ya, sampah, saya bilang. Saya bisa delete. Ya, segampang itu sih, emang gitu. Tapi Anda tadi bisa bayangkan, saya ulang lagi langkahnya, saya tinggal klik di sini, misalkan, polyline, saya buat satu garis, benar nggak nih? Oh ya betul. Oke. Taruh di perpendicular ke atas, Ctrl C, Ctrl V, geser 7,5, karena tebal dindingnya 15. Kalau tebal dindingnya 20 atau berapa lagi yang lain, terserah silakan. Nah ini saya Ctrl C, Ctrl V lagi, seberangnya 15. Di tengahnya saya nggak ambil, saya pilih, saya delete, saya pakai push pull, geser sini. Oke, kelihatannya gampang, ya kan? Saya undo dulu deh biar nggak kotor. Nah, tapi sekarang kalau dengan menggunakan makro, ini nih yang lebih enak. Tadi kliknya nggak tahu deh berapa banyak. Sekarang kita hitung kliknya dengan makro juga ya. Nah, di sini kalau misalkan Anda lihat,
saya udah buat makro nih sih, namanya Archi Macros, udah kayak plugin, sudah kayak tambahan add-ons. Nah, Archi Macros ini saya buat 5 makro. Yang pertama adalah membuat dinding dengan 2 metode yang berbeda. Yang pertama pakai tadi center line, ya kan, asnya. Yang kedua pakai tepi luar, tepi dalam. Nah, lalu kemudian pintu. Di sini juga kita buat lubang pintu bukan kayak metode konvensional pakai boolean, enggak. Kita pakai makro. Jadi ada lebar pintu 75, 90, 120 atau berapapun misalkan saya bisa siapkan di sini. Dan nanti Anda bisa lihat bagaimana produktifnya saat kita pakai makro. Oke, kita masuk ke wall extrusion 1 aja dulu. Yang metodenya sama seperti yang tadi. Nah, saya cuma tinggal pilih permukaannya yang mana ini. Oke, ya kan? Wall extrusion 1 saya akses. Klik. Saya mau dari atas, dari bawah nggak ada masalah. Ya, dah. Yang mana yang mau di offset? Ini Om Rhino. Oke. Yang mana mau dihapus? Ini. Oke. Yang mana yang mau dijadiin dinding? Ini. Geser. Nah. Berapa tadi hitungannya? Nggak tahu. Ya udah kita undo dulu. Kita ulang lagi. Oke. Ya kan? 1 klik. 2 klik. 3 klik. 4 klik. 5 klik. 6 klik. 7 klik. 8 klik. Berarti cuma 8 klik untuk buat 1 buah dinding. Nggak puas saya. Saya pengen lebih sedikit lagi kliknya. Oke, saya bikin metode 2. Metode 2 itu pakai tepi dalam sama tepi luar. Oke, tadi 8 ya. Oke, kita hitung sekarang. Metode 2 saya akan terapkan di sini nih. Oke. Caranya seperti apa? Saya pilih lagi nih. 1 klik. Ya, tadi 8. Terus 2 klik. 3 klik. 4 klik. 5 klik. 6 klik. Jadi kurang 2. Yang tadinya nggak tahu berapa, kayaknya banyak. Sekarang kita hitung aja deh. Oke. Jadi angka pastinya tahu. Itu yang lebih enak. Oke ya. 1 klik. 2 klik. 3 klik. 4 klik. 5 klik. 6 klik. 7 klik. 8 klik. 9 klik. 7,5 ya. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Masya Allah. 6 klik dibandingin 27 klik. Bayangin. Oke. Sekarang kita buat pintu. Kan di situ udah ada tuh door hole 75 gitu. Sekarang kita buat pintu. Yang konvensional seperti apa? Konvensional seperti yang tadi. Saya sebutkan boolean. Kita bikin ininya, nanti lebarnya ini ya bisa dimasukkan ya sebenarnya. Saya cuma freestyle aja nih sekarang. Oke, seperti ini kira-kira. Nah, kurang tinggi deh, misalkan tambahin lagi tingginya sedikit, misalkan. Nah, ini nggak pakai hitungan. Oke, misalkan lalu kemudian saya tinggal klik boolean, ya kan? Ini dibuang ininya. Ya, selesai. Nah, bagaimana dengan makro? Oke, kita lihat makro. Sekarang kita pakai door 75 dulu, ya. Permukaannya di mana? 1, 2 klik, 3 klik, 4 klik, 5 klik. Satu pintu hanya 5 klik. Sekarang door 120 sama. Permukaannya di mana? Di sini, misalkan. Klik, 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 klik. Selesai. Bayangin. 90. Oke, mana? Di sini. Klik, 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 klik. Oops, sorry. Saya tadi ke undo. Maaf. Saya cancel perintahnya. Saya cuma tinggal pilih. Klik, 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 klik. Nah, selesai. Oke. Bahkan ini bisa dibuat tembus. Oke, kita iseng aja. Kalau misalkan bikin koridor, pintunya sama ke ujung tuh. Sekali jalan. Oke, kita buatnya dari sini ya sekarang. Kita buatnya dari sini. Enak nih. Saya permukaannya ini. Oke. Klik, door 120. Oke, ini tembusin sampai sana. Nah, ini kan luar biasa sebenarnya kalau kita pakai makro. Oke.
Oke, masuk ke pertanyaan. Gimana sih bikin makro? Oke, ya udah. Kita masuk ke circle, wall-nya nih saya matiin dulu. Oke, contohnya saya kasih sederhana aja dulu, ya kan? Nah, saya akan akses makro editor dulu nih. Ya. Nah, ini adalah makro editor di mana kita akan memasukkan perintah atau deretan perintah di sini dan kita uji dulu, ya kan? Nah, di sini saya ambil case yang sederhana aja, yaitu adalah sebuah lingkaran, nanti titik senternya atau titik pusatnya di tempat tertentu dan radiusnya adalah 100, ya. Oke. Jadi kalau mau buat lingkaran sesimpel itu. Jadi parameternya harus terpenuhi semuanya. Titik pusat, radius, atau diameter. Jadi saya klik lingkaran nih satu kali, ya kan? Titik pusatnya nanti di mana? Saya tentukan di sini nih kira-kira. Dua klik. R, 3 klik, 4 klik, enter, 100, 3 klik, 7 klik, enter, 8 klik. Oke. Jadi untuk buat sebuah lingkaran di tempat tertentu butuh 8 klik. Oke, sekarang saya buat makronya. Oke, di sini circle kan perintahnya. Oke, circle. Circle. Oke. Saya mau tentukan dulu ininya, titik pusatnya nanti. Radiusnya juga senilai 100. Oke, kan? Tadi 8 klik loh yang ini nih. Ya, ini 8 klik ya. Sekarang kalau saya pakai makro editor atau pakai makro gimana sebenarnya? Satu klik, 2 klik. Udah pasti tuh radiusnya 100. Nah, sekarang kalau misalkan ya, misalkan kita punya nih seperti ini. Ini saya copy aja juga, ya kan? Oke, copy. Nah, di sini saya tinggal uji nih, saya mau buat di masing-masing pojoknya apa sih namanya rectangle ini, saya akan berikan circle dengan radius 100. Ya kan? 1 klik, 2 klik, 3 klik, 4 klik, 5 klik, 6 klik, 7 klik, 8 klik. Masih lebih cepat ketimbang copy paste. Oke, sekarang mau menguji copy paste, nggak ada masalah. Ctrl C, Ctrl V, dua klik, 3 klik, ya kan? Maaf. 4 klik, salah. Nah, ini dia. 4 klik, 5 klik. Oke. Ya kan? 5 klik tuh, bayangin. Terus sekarang copy paste lagi. 1 klik, Ctrl C, Ctrl V, 2, 3, ya kan? Terus 4, 5. 5 klik. 5 klik udah 10 itu. Ya kan? Tambah sini lagi 15, sini lagi 20, 20 klik. Ini cuma 8. Ini cuma 8. Bayangkan kita. Nah, sekarang gimana cara kita untuk menjadikannya dia tombol yang aksesibel, yang mudah diakses. Sesimpel saya copy dulu ini. Copy, Ctrl C, lalu kemudian klik kanan, new button. Oke. Udah, new comment, oke aja next. Oke. Sekarang saya kasih nama circle R100, circle dengan radius 100, lalu kemudian komennya apa? Paste aja. Oke, tinggal klik next. Ya kan? Klik. Nah, next, finish. Ada tuh tombol langsung, circle 100. Saya hapus nih dua nih dulu nih. Saya mau tempatkan berapa klik sih? Sama seperti di makro editor. Jadi cuma tinggal 1 klik, 2 klik, 3 klik, 4 klik, 5 klik, 6 klik, 7 klik, 8 klik. Bayangkan, 20 versus 8 klik. 20 klik lawan 8 klik. Jauh lebih produktif. Apalagi kalau misalkan ini ternyata diulang. Ini dijadikan seperti library. Library aja masukinnya juga lama. Apa? Kita harus panggil dulu. Udah panggil, kita tentuin nanti lokasinya di mana dulu. Belum kita nyari lagi di tempat library juga. Kalau misalkan bentuknya ternyata bisa di-generate dengan makro, ya mendingan kita pakai makro sekalian. Oke, tapi fungsinya tergantung nanti ya. Nah, ini yang menarik. Jadi dalam artian kami itu nggak bosen untuk bisa memberikan nilai lebih ke customer. Ya, kita
Udah lihat tadi ya, gimana kita bikin, kita manfaatkan makro saat kita menggunakan Rhino. Ayo, gimana? Ya, jelas kan? Kalau makro itu bisa memangkas langkah-langkah berulang dan juga memangkas waktu kerja kita karena kita bisa lebih produktif. Nah, bagi kalian yang memerlukan dan ingin membeli software Rhinoceros di Indonesia, nggak usah kemana-mana deh selain ke Sentra Grafika Kompumedia. Sebagai distribution partner Rhinoceros resmi di Indonesia, selain menjual software Rhino, kami juga telah menggunakan software Rhino selama belasan tahun. Not just vendor, we're also Rhino users. Itu jadi portofolio kami yang solid dan juga alasan kuat kalian untuk beli Rhino di Sentra Grafika. Buat arsitek, mau training Rhino bisa di Sentra Grafika. Buat engineer, mau training Rhino bisa di Sentra Grafika. Desainer, mau training Rhino bisa di Sentra Grafika. Semudah kalian masuk ke website kami di www.sentragrafika.com dan hubungi kami. Akhir kata, kami mengucapkan banyak terima kasih bagi kalian yang menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian mendapatkan informasi terkini setiap kali kami memposting video terbaru. Saya Bimo Adi Prakoso, Sentra Grafika Kompumedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.